Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Jalani dengan NIM S1S12042. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian beberapa soal yang saya buat sendiri. Dengan soal nomor 1 itu berhubungan dengan nested if. Jadi seperti ini. Ini nanti hasil akhir yang akan saya buat. Jadi ketika saya masukkan nama hari, misal Senin, dan saya masukkan jumlah hari ke depannya, berarti outputnya adalah nama hari setelah 10 hari setelah hari Senin. Jadi kalau 10 hari setelah hari Senin itu adalah Kamis. Oke, itu adalah hasil akhir yang akan saya buat. Nah, jadi di sini pertama-tama saya akan buat dulu CSS-nya. Saya tulis ishak.css. Nah, CSS ini akan berfungsi untuk project kita nantinya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini titelnya, ini untuk judulnya. Lalu kita tulis lagi body. Di sini saya akan gunakan tulisan Arial. Lalu untuk tabelnya kita gunakan display block. Lalu margin leftnya itu kita gunakan 35%, dengan margin right-nya itu auto. Lalu bordernya itu 1 cm. Nah, lalu table itu untuk bagian kanannya, kita akan juga buat kelas untuk bagian kanan. Itu width-nya itu adalah 40%. Kalau untuk left-nya, kita akan gunakan width-nya itu 20%. Selanjutnya, kita akan buat juga ID tampilkan. Di sini untuk bagian kanannya itu kita gunakan width 30%. Lalu ada juga tampilkan itu left, width-nya juga 30%. Lalu kita buat juga untuk hasil. Jadi untuk outputnya nanti itu kita gunakan font weight-nya itu bold, dengan color-nya itu kita gunakan RGB saja. Untuk rate-nya itu 0. Di sini rate-nya 0. Green-nya kita gunakan 97. Dan blue-nya itu juga 0. Nah, selanjutnya untuk tag P, untuk kalimatnya nanti kita gunakan margin block start auto 0 em. Nah, dengan margin block N-nya itu kita gunakan juga 0 em. Jadi ini nanti agar ketika kita tulis itu tag P-nya itu tidak terdapat margin sama sekali. Lalu kita tulis juga untuk tab total. Ini akan kita gunakan juga nanti di nomor 3. Jadi font weight-nya itu bold. Lalu
pengembalian, text align-nya itu center. Nah, jadi CSS ini kita akan gunakan untuk 3 nomor. Jadi jangan heran kenapa banyak sekali CSS-nya, karena ini memang akan kita gunakan untuk 3 nomor. Di sini 5%. Nah, setelah kita gunakan, kita telah membuat CSS-nya, sekarang kita beralih ke HTML-nya. Di sini untuk nomor 1 saja nomor 1.html. Lalu sekalian juga kita buatkan untuk JS-nya nomor 1.js. Nah, untuk HTML-nya kita gunakan HTML5. Titelnya kita ubah dari dokumen menjadi nomor 1. Lalu kita sambungkan juga dengan CSS-nya link rel style sheet dengan href itu adalah ishak.css. Lalu scriptnya itu jangan dilupa kita tuliskan src nomor 1.js. Nah, untuk tabelnya untuk nomor 1 kita buat dulu untuk tag P dengan kelas itu title. Lalu judulnya kita buat itu mencari nama hari. Nah, selanjutnya kita buat lagi tabel row, habis itu tabel data. Di sini kita buat label, masukkan nama hari. Nah, di sini kita tulis for-nya itu adalah nama hari. Kalau di sini kita masukkan input, kita buat input dengan ID itu nama hari. Nah, selanjutnya kita buat lagi tabel row lagi dengan tabel data. Di sini kita tuliskan untuk jumlah hari ke depan. Jadi for jumlah, masukkan jumlah hari ke depan. Inputnya itu type-nya itu adalah number dengan ID itu jumlah. Nah, selanjutnya kita buat lagi tabel row untuk hasilnya. Jadi di sini kita buat lagi label for hasil. Di sini nama hari ke depan. Lalu di sini tabel datanya itu kita gunakan tag P ID sama dengan hasil. Nah, selanjutnya itu adalah untuk buttonnya. Jadi tabel row, lalu kita buatkan lagi tabel data. Di sini nggak usah ada apa-apa. Jadi nanti kita akan tulis di bagian kanan, yaitu input, type-nya itu submit. Dengan on click kita tulis misal nomor 1, berhubung dengan nomor 1 ya. Jadi kita tulis juga nomor 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke JS. Tapi sebelum masuk ke JS, kita perhatikan dulu apakah ada yang salah pada HTML-nya. Nah, jadi seperti ini nanti HTML yang akan kita buat. Jadi seperti ini HTML-nya ketika saya masukkan nama hari, Senin.
7, misal 7. Nah, ini satunya belum jalan. Kenapa? Karena kita belum buat JS-nya. Jadi sekarang kita beralih dulu ke JS. Jadi sekarang saya buat function nomor 1. Nah, function nomor 1 ini dari sini. Jadi kita copy paste saja agar jangan sampai ada yang salah. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika ini tombolnya diklik, jadi nanti nomor 1 ini akan ke-trigger ke sini. Jadi dia akan masuk ke function nomor 1. Jadi onClick-nya itu berfungsi untuk men-trigger JS-nya. Nah, sekarang saya buat lagi variabel hari untuk mengambil data hari dari HTML. Dengan ID itu adalah nama hari. Jangan lupa .value. Lalu var jumlah. Nah, var jumlahnya ini kita gunakan parse integer. Karena kalau jumlah kan pasti dia akan berbentuk bilangan bulat. Karena kalau untuk nama hari kan masa kita tulis nama hari Senin. Nah, masukkan jumlah hari ke depan itu 1,5 kan enggak. Jadi kita harus gunakan parse integer agar nanti bilangannya tersebut dibuatkan. Lalu kita tulis juga var day. Kita tulis memang dengan var nilai sama dengan 0. Dan var salah sama dengan true. Nah, nanti ini saya akan jelaskan di bawah. Nah, pertama-tama kita buat dulu if hari sama dengan Senin. Nah, di sini saya akan buat tiga macam hari. Yang pertama adalah huruf awalnya itu kapital atau huruf keseluruhannya itu kapital atau hurufnya itu kecil semua. Di sini ada yang error, kita lihat di terminal. Di sini ada nomor 7. Nah, di sini kita gunakan dua, jadi 2 sama dengan. Jadi sini kita gunakan 2 sama dengan, 2 sama dengan, 2 sama dengan. Jadi untuk perbandingan, ini kita gunakan 2 sama dengan. Kalau hanya 1 itu berarti nanti digunakan untuk operasi. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan 3, tapi itu terserah dari kitanya saja. Saya tidak terlalu butuh 3 karena 3 itu berarti dia selain hurufnya sama, tipe datanya juga itu harus sama. Tapi saya juga tidak terlalu butuh itu dalam penggunaan program ini sehingga saya hanya menuliskan 2 sama dengan saja. Lalu di sini jika hari sama dengan Senin, itu saya gunakan nilai sama dengan 1. Lalu saya tulis lagi else. Di sini if hari sama dengan Selasa. Nah, nilai harinya ini sama dengan 2. Lalu untuk Rabu, lalu selanjutnya untuk Kamis, ini nilainya sama dengan 4.
Lalu untuk Jumat nilainya itu sama dengan 5. Lalu untuk Sabtu juga, jadi ini kita akan tulis seperti ini sampai hari Minggu. Jadi di sini terakhir. Minggu. Nah, setelah kita lihat di sini kan semuanya sudah, tapi saya ingin membuat sebuah kemungkinan jika user itu memasukkan huruf atau nama hari yang lain begitu, yang kesalahan inputan lah istilahnya. Jadi di sini kan ini false salah, ini sama dengan false. Nah, jika dia tidak masukkan huruf atau nama hari yang sesuai dengan yang ini, maka kita buat lagi satu kemungkinan di mana salahnya itu adalah true. Jadi ketika dia sudah salah sama dengan true, berarti nanti kita akan buat lagi kemungkinan di bawah. Jadi untuk pertama itu if salah sama dengan true, false. Sini saya tulis var angka sama dengan jumlah mod 7, lalu var GAP sama dengan angka tambah nilai. Nah, setelahnya kita akan membuat sebuah nested if yang dimana jika GAP-nya itu lebih dari 7, itu GAP-nya kurang sama dengan 7. Nah, jadi angka ini itu adalah jumlah mod 7. Jadi misal saya masukkan angka 10 misal. 10 mod 7 itu kan 3. Nah, berarti var GAP-nya itu adalah 3 ditambah nilai. Jadi jika GAP-nya itu lebih dari 7, nanti GAP kurang sama dengan 7. Nanti saya akan jelaskan lagi di bawah. Jadi di sini if GAP sama dengan 1. Nah, berarti day sama dengan Senin. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya masukkan misal nama harinya itu Senin. Senin dengan jumlah itu 10. Nah, var angka itu kan sama dengan jumlah mod 7. Jadi angka itu sama dengan 10 mod 7. 10 mod 7. Tapi di sini saya ubah saja var jumlahnya itu 97. Jadi 7 mod 7 itu sama dengan 0. Jadi ketika var GAP sama dengan angka tambah nilai, nilainya didapat dari sini, maka 0 tambah 1. Nah, ini kan GAP-nya kan kurang dari 7, jadi dia akan langsung masuk ke sini. Jadi, jika GAP sama dengan 1, maka harinya adalah Senin. Jadi, 7 hari setelah hari Senin, itu adalah hari Senin. Seperti itu. Jadi, saya tulis lagi, else if GAP sama dengan 2, day sama dengan Selasa. Lalu jika dia 3, D-nya itu adalah Rabu. Jika dia itu 4, maka D-nya adalah Kamis. Jika GAP-nya itu 5, maka D-nya itu adalah Jumat. Jika GAP-nya itu 6, D-nya itu adalah Sabtu. Dan jika GAP-nya 7, D-nya itu adalah Minggu.
Nah, selanjutnya di sini kita akan tempatkan nama hari ini di hasilnya. Jadi kita dokumen .getElementById hasil .innerHTML sama dengan D. Nah, tapi ini kan jika salah sama dengan false, maka ini akan terjadi. Nah, gimana kalau dia true? Nah, kalau dia true, kita akan buatkan alert, di mana alert itu akan berisi kesalahan inputan. Nah, sekarang kita coba buka di browser. Nah, misal saya tulis nama hari Senin. Masukkan jumlah hari ke depan, saya inginnya 10. Nama hari di sini kita ubah. Di sini menjadi nama hari. Kita ulang lagi. Jadi sini nama hari ke depan, jadi masukkan nama hari itu Senin. Masukkan jumlah hari itu 10. Nah, maka itu harinya hari Kamis. Nah, ini walaupun saya tulis huruf besar semua, ini masih sama juga. Walaupun saya tulis huruf besar, huruf kecil, ini sama juga. Jadi, mau huruf awalnya itu kapital, atau semuanya kapital, atau semuanya huruf kecil, itu tidak akan berpengaruh karena kita telah membuat banyak kondisi. Oke, jadi itu untuk nomor 1. Baik, selanjutnya untuk nomor 2. Jadi saya akan membuat program dengan tampilan seperti ini, yaitu program mencari bilangan prima. Nah, yang dimana jika saya masukkan nilai awal misal 2 dan nilai akhirnya 1000, jadi ini outputnya adalah bilangan prima di antara 2 sampai 1000. Jadi kalau kita submit, nah ini akan muncul seluruh bilangan prima di antara 2 sampai 1000. Jadi ini program yang akan saya buat untuk bilangan prima dengan tema loop. Nah, sebelum saya membuat program tersebut, saya akan mengubah beberapa hal di dalam CSS. Yang seperti table right ini, saya ubah jadi 12%. Dan table left, ini 7%. Dan perlu diketahui, ketika saya mengubah ini, yang untuk nomor 1 tadi itu tidak berubah ya. Jadi walaupun saya masukkan juga setelah Senin, dengan jumlah hari ke depan 10. Nah, ini Kamis, ini tampilan CSS-nya juga tidak akan berubah. Saya hanya akan ubah ini karena ini akan berpengaruh pada nomor 2. Nah, selanjutnya kita buat. Pertama-tama saya akan buat dulu untuk judulnya. Jadi P class title dengan judul mencari bilangan prima. Nah, selanjutnya kita bikin table. Di sini ada class left. Nah, di sini ada label. Kita buat for awal. Sini masukkan nilai awal. Nah, lalu ada juga table data dengan class right. Dan di sini inputnya. Jadi kita gunakan input type number dan ID itu awal. Nah, selanjutnya untuk memasukkan nilai akhir, kita copy paste saja. Jadi di sini kita ubah ini menjadi akhir. Dan di sini juga for dan ID-nya juga kita ubah menjadi akhir. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi untuk menampilkan hasilnya. Dari sini saya copy saja. Di sini kita tulis bilangan prima dengan for kita misal hasil. Nah, tapi di sini bukan input karena kita akan menampilkan, berarti kita akan menggunakan tag P. Nah, di sini ID hasil. Nah, satu lagi yang
tidak boleh dilupa, yaitu untuk buttonnya. Jadi kita copy saja. Nah, di sini kita kasih kosong, karena saya ingin buttonnya di bagian kiri. Tapi saya tidak akan gunakan button, saya lebih suka untuk menggunakan input dengan type submit. Nah, di sini saya tulis itu on click-nya itu nomor 2 misal. Nah, berarti ini saja. Sekarang kita akan berlanjut ke JS-nya. Nah, di JS-nya ini kita akan menghubungkannya dengan onClick yang ini. Jadi ini saya copy. Lalu saya akan buat function. Saya paste. Nah, jadi ini nanti ketika diklik, maka yang akan ke-trigger yang function yang ini. Nah, lalu saya akan buat lagi var untuk mendapatkan nilai-nilai dari HTML. Jadi ini saya akan menggunakan parse integer untuk mendapatkan nilai awal, agar ketika mencari bilangan prima itu kan biasanya menggunakan bilangan bulat ya. Oke, karena itu saya menggunakan parse integer. Jadi di sini saya gunakan parse integer document.getElementById awal, lalu .value. Lalu di sini saya ubah menjadi akhir. Lalu di sini var hasil saya buat memang. Jadi nanti di bawah saya tinggal tambahkan saja, saya tinggal masukkan saja. Tidak perlu lagi buat var yang lain. Nah, di sini saya akan tulis jika awal lebih dari akhir. Ini kan saya membuat awal itu harus lebih kecil ya, atau sama dengan akhir. Nah, tapi saya akan membuat kondisi ketika awal itu lebih besar daripada akhir yang diinputkan oleh user. Jadi di sini saya akan buat kondisi ketika hal seperti itu terjadi, maka akan muncul alert dengan peringatan bahwa nilai awal harus lebih kecil atau sama dengan nilai akhir. Nah, selanjutnya saya akan buat lagi else-nya. Nah, di sini saya gunakan for sama dengan awal. Lalu di sini i kurang dari sama dengan akhir. Lalu kita gunakan increment. Nah, tapi di sini ada yang tanda merah ini dan juga ada kelihatan error. Kita cari dulu errornya yang di mana. Dan sepertinya bagian sini. Nah, lalu kita lanjut lagi. For a sama dengan 0. Nah, Nah, jadi ketika misal saya masukkan awal itu sama dengan 2 dan akhir sama dengan 10, maka ketika dia masuk looping ini, var i sama dengan 2. Nah, 2 itu kan kurang dari sama dengan 10, sehingga dia akan masuk ke dalam looping ini. Jadi di sini di dalam looping saya buat variabel di mana a sama dengan 0. Nah, lalu dia akan masuk lagi ke looping ini, var j sama dengan 1, dan j kurang dari sama dengan i.
yang I-nya tadi adalah 2. Jadi 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, lalu masuk lagi ke dalam kondisi ini. If I mod J sama dengan 0. Jika I mod J sama dengan 0, maka A ditambah 1. Nah, 2 mod 1 kan 0. Oleh karena itu dia masuk ke dalam A++. Jadi A-nya sudah dari 0 menjadi 1. Lalu dia akan masuk lagi ke dalam looping ini. Lalu J yang pertamanya 1 itu akan berubah menjadi 2. Jadi 2 kurang dari sama dengan 2, iya. Lalu akan masuk lagi ke dalam kondisi ini. 2 mod 2 sama dengan 0. Jadi sehingga A++ lagi. Nah, lalu dia akan masuk lagi ke sini, tapi karena sudah ditambah 1 dan 3 kurang dari sama dengan 2 itu tidak atau false, maka dia akan keluar dari looping yang ini dan akan mulai lagi ke sini. Jadi yang I-nya tadi yang 2 akan bertambah 1 menjadi 3. Jadi inti dari program bilangan prima yang saya buat ini adalah bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan bilangan 1. Jadi di sini A-nya ini paling banyak itu 2. Jadi saya tulis lagi di sini, jika A kurang dari sama dengan 2, maka I-nya ini akan masuk ke dalam hasil. Oke. Jadi di sini saya tulis lagi untuk penempatannya di HTML document.getElementById hasil .inner HTML sama dengan hasil. Nah, kita coba di browser. Nah, di sini saya misal masukkan nilai awal 1000, nilai awalnya itu 2 dan nilai akhirnya itu 1000, maka tampilannya seperti ini. Jadi itu saja untuk nomor 2. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, untuk soal dengan tema array, saya akan membuat program dengan hasil akhir ini. Jadi ini program array barang yang dimana jika saya masukkan jumlah barang itu misal 4. Jadi sini nama barangnya itu saya misal sabun, harga barangnya itu 5.000. Lalu kita buat lagi bunga, harga barangnya itu misal 80.000 atau 10.000. Lalu ada juga jendela misal yang adalah sayur. Nah, di sini misal saya tulis 5.000 juga. Lalu ada juga kelapa. Kelapa harganya itu 7.000. Nah, ini saya simpan. Nah, ini akan langsung tampil barangnya. Di sini jadi totalnya itu 27.000. Nah, misal saya ingin masukkan uangnya. Jadi uang yang akan saya beli itu, uang yang akan saya kasih itu misal 30.000. Nah, ketika saya simpan, nah ini uang kembalian sama dengan 3.000 rupiah, lalu ada kata terima kasih di bawah. Jika saya tulis dengan harga yang pas 27.000, maka dia akan mengucapkan kata terima kasih. Nah, tapi jika saya gunakan 20.000, jadi kan kurang ya. Nah, maka dia akan menuliskan uang kurang sama dengan 7.000 rupiah dengan tidak ada kata terima kasih. Nah, jadi itu adalah program yang akan saya buat. Jadi di sini pertama-tama saya akan buat dulu untuk titelnya. Di sini array barang. Dengan di sini saya buat tabel ID tabel. Nah, di sini kita tuliskan for jumlah. Di sini masukkan jumlah barang. Lalu di sini ada lagi tabel data.
Di sini input dengan type number dan ID itu adalah jumlah. Lalu saya akan buat lagi untuk tampilan submitnya. Di sini tabel datanya tidak ada. Lalu di sini input type submit dengan ID itu adalah, ini tidak usah ID, saya langsung saja on klik nomor 3 seperti itu. Lalu saya tulis value simpan. Nah, selanjutnya saya akan buat lagi table untuk memasukkan data. Nah, tapi di sini di table yang untuk masukkan data ini saya akan menggunakan create. Jadi dokumen create di JavaScript nanti. Jadi di sini saya hanya perlu tulis saja table ID masukkan. Nah, begitu juga dengan yang untuk tampilkan. Jadi untuk tampilan itu saya juga menggunakan JavaScript untuk nanti buat table row dengan table datanya. Nah, lalu ada juga untuk belinya juga, yang untuk masukkan uangnya itu saya juga gunakan create juga. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke JavaScript. Di sini saya akan buat dulu yang globalnya, yaitu var jumlah dan var total sama dengan 0. Ini saya gunakan function nomor 3. Lalu saya ambil datanya untuk table. Nah, di sini saya gunakan .style .display none. Jadi ketika saya sudah masukkan jumlah barangnya, maka yang tadinya ini ada, nanti itu dia langsung menghilang. Jadi dia langsung none. Nah, selanjutnya jumlah parse dari dokumen .getElement by ID jumlah .value. Lalu saya buat lagi variabel 1, tr1 kita namakan. Nah, di sini kita create dengan biasa saja ID sama dengan tr1. Lalu kita buat lagi tabel data, lalu label itu nama barang, lalu kita buat lagi labelnya untuk harga barang. Nah, jadi ini kita sudah membuat satu, tapi kita belum taruh di mana tempatnya di HTML. Jadi kita buat lagi. Nah, di sini kita dapatkan dulu ID-nya, dokumen.getElement by ID, masukkan. Jadi ini tabel masukkan. Lalu kita taruh di dalam, jadi saya tulis dokumen.getElement by ID, masukkan, tapi lalu kita gunakan .innerHTML sama dengan tr1. Nah, tapi kan kita sudah buat ya ini portable dokumen.getElement by ID masukkan. Nah, sehingga di sini kita tinggal hapus saja, lalu kita ganti dengan tabel .innerHTML sama dengan tr1.
Nah, selanjutnya kita tulis lagi var body ref. Ini untuk nama variabelnya bisa diganti-ganti. Jadi di sini get element by tag name yaitu tbody. Nah, dengan ketika dia indeksnya itu 0. Lalu kita buatlah looping di dalam untuk membuat inputan di dalam tabel ini, tabel masukan. Jadi for var i sama dengan 0, kita buat i kurang dari sama dengan jumlah, lalu i plus plus. Nah, lalu kita buat var new row sama dengan tbody ref dot insert row. Jadi ini kita sudah buat satu baris. Jadi nanti ini dia akan masukkan sebuah baris ke dalam tbody ref ini. Nah, lalu kita buat lagi untuk cell-nya, kita buat var new cell. Jadi sel ini kolom. Jadi di dalam new row ini kita masukkan insert cell seperti ini. Nah, tapi saya butuhnya selnya 2. Karena ada nama barang, ada harga barang, jadi saya butuhnya 2, jadi saya buat new cell 2. Nah, sekarang jika i sama dengan jumlah, itu dia nanti kita akan buat buttonnya. Jadi ini dokumen dot create element button. Lalu kita tulis dombol.inner html sama dengan simpan. Lalu tombol.onClick-nya itu kita tulis misalkan itu simpan juga dah. Jadi tombol.onClick itu sama dengan simpan, jadi kita tulis function dalam kurung, lalu kita buka lagi kurung kurawal, itu namanya simpan. Simpan seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat lagi new cell dot append. Jadi append ini nanti akan menempatkannya. Jadi tombol ini, tombol yang ini yang kita create tadi akan dimasukkan ke dalam cell 2. Oke. Nah, yang lainnya jika dia i-nya bukan jumlah, ini kita buatlah di sini untuk inputannya. Jadi sebelum i-nya mencapai jumlah, di situ ada inputan. Jadi seperti ini, input D atau apa ya? Input D saja. Jadi dokumen dot create element dalam kurung itu input. Lalu kita tulis di sini input B dot name, itu kita tulis barang. Lalu kita buat lagi for input H, itu dokumen dot create element, itu input juga. Lalu input H type-nya itu number, karena kalau untuk harga barang itu kan number ya. Jadi kita tulis juga di sini number. Nah, dengan input namanya itu input h.name-nya itu sama dengan harga. Nah, di sini untuk new cell yang pertama itu kita append
yang input B. Nah, nanti yang kolom kedua atau new cell yang kedua itu kita append input H. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke, atau kita coba dulu ya HTML-nya seperti apa tampilannya. Jadi misal saya masukkan angka 3. Nah, ini sudah ada. Kalau kita lihat di inspect ya, di inspect, nah ini yang kita buat tadi, ini semuanya sudah ada. Dengan menggunakan JavaScript kita bisa membuat elemen seperti ini. Tapi di sini array, manfaat dari array belum terlalu kelihatan, oleh karena itu saya akan buat lagi. Jadi ini nanti ketika saya buat misal elemen barang A, B, C dengan harga 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Nah, ini simpannya kan belum tertrigger ya. Jadi sehingga saya akan buat lagi function untuk simpan. Yang tadi kita buat yang ini. Jadi kita copy, lalu kita buat lagi function simpan, lalu kita buka kurung kurawal, lalu kita tulis dokumen .get element by ID, mana ID, masukkan dengan .style .display itu sama dengan none. Jadi yang ini tadi, yang ini kan sudah di trigger ya. Jadi kalau misal saya masukkan lagi, nah ini kalau saya simpan, ini hilang. Nah, lalu kita di sini inputkan juga yang sebelumnya juga, itu kita kasih none juga. .style .display itu none. Nah, lalu kita buat lagi variabel tr1. Jadi ini hampir sama lah dengan ini. Karena untuk penampilannya juga sama juga kata-katanya, kita gunakan saja. Lalu kita buat lagi var tabel sama dengan dokumen .get element by ID, itu adalah tampilkan. Nah, lalu kita tabel .inner HTML itu sama dengan tr1. Jadi tr1 ini dimasukkan ke dalam tabel yang ini, yang tampilkan. Nah, selanjutnya kita buat lagi yang untuk table derive-nya. Nah, hal ini tidak apa-apa walaupun kita copy-copy variabel dengan nama yang sama, asalkan itu berada di blok yang berbeda. Ini kan di function simpan, nah ini juga di function nomor 3. Jadi itu tidak akan masalah, karena ini istilahnya itu scope block. Jadi itu kecuali yang kayak yang ini karena global, jadi dia akan bermasalah kalau kita buat lagi. Nah, jadi seperti itu, kita buat lagi for. Jadi ini akan berulang-ulang juga untuk tampilannya. I kurang dari sama dengan jumlah, dan I++. Nah, di sini juga sama, saya ambil saja di sini. Nah, lalu new cell-nya itu kita class name-nya kita buat class name. Itu left. Lalu untuk
misalnya yang ini, kita buat var new cell 2, di mana new cell 2 ini dia class name-nya itu adalah right. Nah, di sini saya buat lagi var untuk mendapatkan, atau maaf, di sini saya akan buat var y untuk membuat elemen p. Jadi satu P untuk left, satu P untuk right. Jadi var Z juga. Di sini dokumen .create elemen Z. Nah, di sini if I sama dengan jumlah. Nah, di sini kita akan memasukkan total. Jadi di sini y.inner HTML sama dengan total, lalu y.className sama dengan total juga, lalu z.inner HTML itu adalah total. Nah, selanjutnya kita buat lagi z.className itu sama dengan total juga. Nah, di sini new cell 2 itu append child dari Z. Lalu new cell-nya itu juga akan append child dari Y. Nah, jika I-nya bukan sama dengan jumlah, kita buat untuk yang barang. Jadi var barang sama dengan dokumen get element by name. Lalu kita buat I to value. Nah, lalu kita buat lagi var harga dengan kita buat path integer. Dokumen.get element by name. Nah, ini kita tulis itu harga. Nah, di sini juga ini kita tulis harga. Nah, di sini kita tulis barang. Nah, di sini kelihatan ya, dengan menggunakan name, itu kita juga menggunakan array. Jadi, name itu bisa namanya sama, tapi nanti kalau misalkan banyak, atau lebih dari satu, itu kita gunakan index, atau array. Seperti ini. Jadi, kalau itu yang pertama, itu berarti ini 0. Kalau yang inputan pertama dengan nama barang, kalau di sini 1 berarti itu inputan kedua dengan nama barang, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat lagi di sini total tambah sama dengan harga. Nah, totalnya ini kan saya sudah tulis tadi, di sini akan ditampilkan di Z. Nah, selanjutnya kita y.inner HTML sama dengan harga. Lalu z.inner HTML sama dengan barang. Lalu kita tulis new cell 2 append child y. Lalu new cell append child z. Nah, setelah itu kita buat lagi yang untuk masukkan uang, tapi kita coba lihat dulu di browser seperti apa tampilannya kalau hanya begini saja. Jadi misal masukkan jumlah barang itu saya tulis 3. Yang pertama itu sabun, harganya 5.000. Lalu ada sayur, harganya juga 5.000. Nah, kalau
ada juga dia misal bunga, harganya itu 7.000. Nah, saya misal simpan, berarti sebenarnya ada tampilan. Nah, seperti ini tampilannya. Jika ingin terlihat lebih estetik atau mungkin terlihat lebih menarik ya, itu kita bisa gunakan border 1. Jadi ini kan tampilan, jadi setidaknya harus kelihatan lebih menarik gitu. Jadi misal saya tulis saja A, B, C dengan harga 123, 234 dan 456. Nah ini, jadi dia kelihatan lebih estetik atau lebih menarik. Nah selanjutnya saya tulis lagi untuk bagian masukkan uangnya. Jadi di sini saya tulis var beli T sama dengan TR, lalu TD, lalu label, masukkan uang, lalu input. Nah di sini type-nya itu adalah number dan ID-nya itu sama dengan beli. Lalu saya buat lagi tabel 2. Itu adalah document.getElement by ID. Element by ID itu adalah beli T. Jadi dia akan ambil yang ini, tabel yang ini. Di sini kita buat tabel 2 .inner HTML sama dengan beli T. Jadi di beli T ini akan ditaruh di dalam tabel 2. Lalu saya tulis lagi T body ref sama dengan tabel 2 .get element by name, by tag name itu adalah T body 0. Nah lalu kita buat lagi new row, new cell, tapi kita copy paste saja agar tidak terlalu lama. Kita copy paste saja dari sini. Lalu saya paste di sini. Lalu saya buat lagi yang untuk tombolnya. Saya buat var tombol 2 sama dengan document.create element itu adalah button. Lalu tombol 2 .inner HTML itu sama dengan simpan. Jadi value-nya simpan. Lalu tombol 2 .onClick itu sama dengan function kembalian. Jadi nanti kita akan buat lagi function untuk kembalian. Lalu kita buat ini tombol 2-nya itu di append di tombol 2. Sorry, ini bukan tombol 2 bagian sini, ini new cell. New cell 2. Jadi new cell 2 itu dia akan append yang tombol 2. Nah, kita lihat bagaimana tampilannya di HTML. Jadi misal masukkan barang 3 A, B, C, ini 1 2 3 2 3 4 4 5 6. Nah, jadi sini sudah ada. Jadi misal saya masukkan uang 600 gitu. Nah, ini masih belum ke-trigger karena kita belum buat. Nah, untuk men-trigger tombol yang tadi, kita harus membuat function. Ini, function yang ini. Yang untuk kembalian. Jadi di sini saya gunakan var target
.get element by ID itu adalah beli T. Lalu saya buat juga untuk var beli itu adalah parse integer dokumen .get element by ID itu adalah beli. Lalu saya buat sini .value. Nah, di sini if temp sama dengan 0. Nah, sorry, di sini seharusnya kita buat dulu var, sebuah var global yaitu temp. Temp sama dengan 0. Atau di atas sudah ada? Di atas tidak ada, jadi sini kita buat var temp sama dengan 0. Jadi jika tombolnya tadi diklik hanya satu kali, itu kita buat var kembalian P sama dengan dokumen .create element P. Lalu kita buat kembalian P .id sama dengan kembalian P. Nah, lalu kita buat dokumen .body .insert before itu adalah kembalian P, target .next sibling. Nah, jadi ini yang kembalian P ini yang kita buat untuk membuat elemen P itu akan ditaruh setelah ID yang beli P ini. Jadi setelahnya tabel ini barulah ditaruh yang ini. Oke. Lalu di sini kita tulis temp plus. Nah, di bawahnya nggak usah pakai else, kita tulis var kembalian T sama dengan ini. Jadi kita untuk di bawahnya nanti nggak perlu repot-repot lagi tulis var ini. Jadi ini langsung saja var beli lebih dari total. Lalu saya buat lagi var kembalian sama dengan beli kurang total. Nah, di sini kembalian T. Nah, di sini saya tidak perlu lagi tulis lagi var di sini depan karena sudah ada di sini. Oke. Di sini kembalian T sama dengan uang kembalian dengan RT tambah kembalian. Nah, di sini saya gunakan tag BR. Jadi nanti dia langsung ke baris baru. Lalu saya tulis terima kasih. Else if belinya itu sama dengan total, nah maka saya buat kembalian T-nya itu nanti itu hanya terima kasih. Di sini juga jangan lupa titik koma. Lalu kita buat lagi else itu adalah var kurang. Jadi di sini else-nya itu ketika belinya itu kurang dari totalnya. Jadi di sini var kurang sama total kurang beli. Nah. Lalu kita buat kembalian T sama dengan uang kurang sama dengan RP tambah kurang. Lalu di bawahnya saya tulis lagi dokumen .get element by ID. Jadi kita taruh kembalian T ini di kembalian P. Dot inner HTML sama dengan kembalian T. Nah, sekarang kita coba
di sini, jadi masukkan jumlah barangnya itu misal 3. Di sini sabun, lalu di sini bunga, di sini sayur, di sini misal 10.000 kan 10.000 8.000, bunganya itu 7.000 dan sayur itu 9.000. Nah, di sini berarti 8 tambah 7 tambah 9 kan 24, jadi benar ya. Di sini saya misal masukkan uangnya itu lebih gitu. 25.000. 25.000 kan dikasih 24.000 kan berarti pas ya. Maaf, harusnya lebih ya. Berarti harus ada kembalian 1.000. Nah, di sini uang kembalian sama dengan 1.000 rupiah. Nah, tapi saya ingin tampilkannya di bawah. Jadi di sini saya akan buatnya itu adalah kembalian p.id itu sama dengan kembalian p. Jadi di sini kita kembalian p. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya ubah lagi menjadi 20.000, nah ini uang kurang 4.000. Jika saya kasih pas 24.000, nah dia akan bilang terima kasih. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang 3 soal. Yang pertama adalah soal if. Saya membuat program mencari nilai nama hari. Yang kedua adalah program loop. Dengan program yang saya buat itu adalah program mencari bilangan prima. Dan yang ketiganya adalah program array, dan saya membuat data barang. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.